Oh, Iya, kelihatan. tahu. Oke, sip, sip, sip. Ya, bentar. Eh, nah, oke. Ya, kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas. Mohon maaf tadi teknis nih, kesalahan teknis. Ya, ada yang sudah mengerjakan belum? Ada yang sudah mengerjakan? SPD 1 bukan Bu? Ya, yang sel satu ini. Sudah, Sudah? sudah, Oke. sudah. Yang Nurul coba ya. Nurul nomor satu deh. Nomor satu Nurul. Ya, nomor satu Nurul silakan. Sel itu apa Nurul? Sel ya. Ini biasanya suka ada yang bisa nulis, tapi kok ini nggak bisa ya? Ya, sel itu apa Nurul? Santai Bu. Ya, sel ya. Oke. Kan kita bicara tentang sel ya. Nah, ya. Sel itu adalah Dia adalah unit terkecil makhluk hidup. ya sel unit terkecil makhluk hidup ya. Unit terkecil makhluk hidup. Ya, ya, unit terkecil makhluk hidup. Jelek banget nih tulisannya nggak pernah nulis pakai. Ya biasanya di sini suka ada suka ada yang bisa ditulis, ini nggak ada nih. Ya, oke. Kemudian kalau ini tisu itu apa? Tisu bukan tisu yang ini ya. Tisu itu apa? Nama lain dari apa? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Oke, betul. Jadi jaringan itu kumpulan sel gitu ya. Kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Nah, kemudian ini balik lagi ini apa? Terus organ. Organ itu adalah Organ mempunyai kumpulan yang sama juga. iya, kumpulan jaringan ya. Organ itu adalah kumpulan jaringan. Jadi diurutin ya. Organ itu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Berarti kalau yang ini sistem organ berarti apa? Adalah bagian dari organisme, Bu. Iya, sistem organ bagian dari organisme atau kumpulan dari apa sebelum sistem organ tadi itu? Kumpulan dari Organ. iya, organ atau bagian dari organisme. Jadi nanti kalau naik lagi kumpulan dari sistem organ kan kayak sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem apa lagi? Apalagi coba? Waktu kelas 2 SMP, masih inget nggak? Sistem pencernaan. Iya, sistem pencernaan, betul. Nah, itu kumpulan itu kan namanya organisme ya, kita, manusia ya. Atau organisme apa, hewan gitu ya, itu adalah organisme. Jelas ya? Oke, jadi bisa diulang sama Sofi, coba. Sel itu apa? Sel? Kelihatan tulisannya? Sofi? Kelihatan, Bu. Oke, ya Sofi kayaknya nggak bisa ini ya. Oke, Tiara deh, Tiara coba bisa diulang nggak? Sel itu apa? Jaringan apa? Organ apa? Sistem organ apa? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, terus jaringan? Merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Keren ya, lengkap banget. Terus habis itu organ? Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Oke, terus sistem organ? Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Oke, keren ya, ini serasa anak IPA deh kalian. Ya, oke, jadi yang belum mengerjakan LKPD itu ya jawabannya ya.
tinggal langsung ditulis. Kalau kalian nggak mau pakai cara yang ibu share itu pakai video, kalian mau dibuka pakai HP, terus kalian tulis aja ini jawabannya aja, nggak usah pakai soal, ya. Tulis saja di buku catatan, kemudian langsung difoto, langsung diupload di Google Classroom gitu aja ya. Ya, oke. Nah, sekarang nomor 2 ada yang mau? Ada yang mau menjawab? Coba ceritakan 3 tokoh biologi yang menemukan teori tentang sel. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa? Ini mana? Fakni? Dea? Fakni, Dea, enggak? Tiara lagi, karena Tiara doang yang on. Yang, oh, iya. Siapa? Tadi yang iya Bu siapa? Dea, Bu. Oh Dea, oke. Dea nomor 2 udah dikerjakan. Iya, Bu. Iya, so 3 tokoh biologi yang menemukan teori tentang sel, Dea tulis siapa aja? Yang ke-1 Robert Hooke, yaitu Oke. teori sel gabus, di mana ia menyatakan bahwa jaringan kebentukan sel-sel yang terbentuk Oh iya, oke, lengkap banget, keren banget ya. Jadi Robert Hooke penemu sel, boleh. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Terusin Dea. Bu. Ya, yang kedua tokohnya kan ada 3. Yang 2 siapa? Tokoh penemu, ya, penemu teori sel. Ada yang apa? Yang lain boleh? Rudolf Virchow. Oke, betul, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, tadi yang ngomong siapa ya? Ferdi, Bu. Oke, Ferdi, Rudolf Virchow menemukan apa ya? Cellulae. Sel berasal dari sel sebelumnya. Pinter banget. Cellula harusnya pakai C ya, cellulae ya. Jadi kalau omne ini ya apa? Omne ini cellulae. Berarti omne itu berasal. Jadi sel berasal dari sel sebelumnya. Oke. Langsung yang tokoh yang ketiga siapa? Ayo. Dea? Robert Fulton, Bu. Robert siapa? Fulton Robert yang menemukan apa? nukleus atau inti sel dan sebagai menyatakan. Oh iya. Ini ya, Purkinje protoplasma. Yang menemukan nukleus itu Robert Brown ya? Ya. Ya, Robert Brown. Robert Brown itu penemu nukleus, betul. Ya, kalau jawab yang lain boleh, kan banyak ya. Ada Schleiden dan Schwann. Ya, Schleiden dan Schwann itu menyatakan sel sebagai satuan struktural. SSS, Schleiden dan Schwann gitu ya. Kemudian ada Purkinje menemukan protoplasma. Ya, jawabannya ini sama semua boleh, nggak masalah, kan kita sudah bahas ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke nomor 3. Siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Nomor 3 kita membicarakan tentang eukariotik dengan prokariotik. Bedanya apa ini? Bedanya apa ini? Ada pro sama ada eu. Bedanya? Tidak mempunyai nukleus. Oh, ini Fakni ya? Oke, sip. Betul. Jadi sebenarnya kita jawab dulu nomor 4 ya. Bedanya tadi yang Fakni udah omongkan. Jadi pro artinya belum. Ya, sedangkan iya, nomor 3. Nomor 3 sama nomor 4 kan sama. Nah, yang diomongin Fakni itu bisa jadi jawaban nomor 4 gitu ya. Nanti kita tambahkan 2 lagi. Eu itu ada.
Nah, itu artinya. Jadi kariot itu adalah membran inti. Membran inti berarti artinya kalau membran inti itu yang membungkus nukleus atau inti sel. Ya, jadi kalau nomor 4 jawaban Fagni tadi ya, yang membedakan antara prokariotik dengan eukariotik adalah ada tidaknya apa ini? Inti sel. Betul ya? Nah, sekarang di nomor 3 juga ditulis. Yang pertama adalah ada tidaknya inti sel. Oke. Terus yang kedua apa, Fagni? Yang kedua? Ada tidaknya membran inti. Ya, ada tidaknya membran inti. Boleh, ada tidaknya membran inti. Membran inti. Oke, betul. Atau kita sebut dengan kariot. Terus yang ketiga apa? Ada tidaknya mitokondria. Pinter ya. Jadi yang punya mitokondria siapa? Eukariotik, Bu. Pinter. Jadi kalau prokariotik itu punyanya apa? Mesosom ya? Mesosom. Oke. Kalau eukariotik itu punyanya adalah mitokondria. Nah, gitu. Nah, jelas ya? Ya, jadi langsung deh Fagni bisa langsung menjawab nomor 3 dan nomor 4. Ya, oke. Ya, tadi tuh ada Fagni, kemudian ada siapa tadi yang jawab ya? Dea. Siapa tadi? Nurul, terus siapa lagi? Erdian ya? Erdiansa. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan? Untuk refleksi gimana, Bu? Refleksi bebas sih. Kalian mau ada pertanyaan buat saya atau ada pernyataan misalnya, Bu, saya bingung, itu pernyataan. Bu, saya ngerti, itu pernyataan gitu ya. Jelas ya? Jadi, tapi wajib diisi. Kenapa? Saya ingin latih kalian untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Jangan dipendam. Bu, saya nggak suka bab ini, udah tulis saja. Nanti dikurangin nilainya. Enggak, Ibu nggak ada ancaman kayak gitu. Jelas ya? Jelas? Sip, LKPD 1 jelas ya? Oke, karena waktunya Bu. Oke, sip. Sekarang yang mau jawab siapa nih? Nah, menurut pendapat kalian, gambar di atas termasuk sel hewan atau sel tumbuhan? Ini sel hewan atau sel tumbuhan? Sel hewan. Ya, kenapa sel hewan? Sel hewan ya, jawabannya adalah sel hewan. Oke, kenapa? Karena dia tidak mempunyai dinding sel. Jelas ya? Jadi kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini, itu namanya sel hewan. Sebutkan organnya dan fungsinya yang ada pada gambar tersebut sesuai dengan nomor yang tersedia pada gambar. Banyak banget nih ya. Yang satu ini apa? Ya, nukleus ini untuk apa? Mengatur Seluruh aktivitas sel. Betul, pinter banget. Mengatur seluruh aktivitas sel. Oke ya. Kemudian yang nomor 2 itu apa? Nomor 2 retikulum endoplasma. Oke, ini untuk apa? Bisa untuk transportasi sel. Transportasi gitu aja ya. Yang nomor 2. Terus yang nomor 3, bentar. Nomor 2 sama nomor 3 bedanya apa tuh? Nomor 3 apa? Ada yang sudah mengerjakan untuk LKPD ini? Ada yang sudah mengerjakan? Oke, coba saya tadi kalau videonya kelihatan nggak? Halo? Dea?
Dea, Nurul, Kelihatan, Bu. videonya ya. Coba saya ulang ya, videonya kelihatan. Kelihatan. Ini kelihatan. Mana bentar. Videonya kelihatan? Enggak, ini cuman gambar doang. Iya, gambar. Maksudnya ini gambar, ada gambar? Ada. Ada. Nah, ini lihat. Berarti yang tadi nomor 2 itu apa ini? Gambar yang mana nih? Yang ini ya, RE ya? Retikulum endoplasma halus. Oh ya, sama retikulum endoplasma kasar. Oke. Kalau misalnya Ibu balik ke sini kelihatan? Soal yang tadi kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak. Oh enggak, berarti stop share dulu. Ternyata ribet juga. Oke, nah saya sekarang kelihatan? Kelihatan? Halo, Tiara, kelihatan ini? Nggak, soal Ibu? Kelihatan. Oke, soalnya kelihatan ya. Oke, jadi yang nomor 2 sama nomor 3 itu sama ya, retikulum endoplasma. Kalau yang nomor 2 ini retikulum endoplasma kasar. Ya, kenapa kasar ya di sini? Kenapa kasar? Karena ada ribosomnya. Jadi ditulisnya tempat ribosom. Nah, nanti sepakat aja gini ya jawabannya boleh. Yang udah dikerjakan ya alhamdulillah ya. Yang belum silahkan ya ini ngerjakan ini. Nah, kemudian yang nomor 3 ini berarti RE apa? Halus. Ya, saya tulis di sini ya, nomor 3 itu RE halus. Ya, RE halus itu untuk apa? Transportasi tadi, transportasi. Nah, oke. Terus yang nomor 4 itu apa? Loh, nomor 4 sama ya, RE kasar. 4 masih sama, RE diulang-ulang ini ya soalnya. RE kasar. Jadi nomor 4 sama nomor 2 sama. Ya. Coba dilihat. Oh, ini berarti nomor 2 itu menunjukkan yang nempel. Oh, sorry Ibu. Bentar ya. Jadi nomor 2 ini menunjukkan ribosomnya ya, karena ribosomnya oh enggak ya, nomor 8 ya. Oke, enggak, benar. Aduh, Ibu nih ya, gimana? Ya, berarti nomor 5 apa ini? Nomor 5 ini adalah apa? Yang bentuknya seperti ini adalah mitokondria. Mitokondria. Ada yang tahu mitokondria untuk apa? Untuk apa? Mitokondria. Pinter. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab siapa? RD, Bu. Oh, RD lagi. Ya, respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Kalau yang 6 apa ini yang 6? Yang 6 saya tulis di sini ya, kalau yang nggak bisa tulis atas ya. Nomor 6 itu adalah membran sel. Ya, membran sel ya. Itu yang bagian kuningnya itu, membran sel. Untuk apa? Membran sel itu ya untuk membatasi sel gitu ya, bisa. Kemudian nomor 7 itu kayaknya menunjukkan apa? Sitoskeleton ya. Nomor 7 ya. Oke, nomor 7 sitoskeleton ya. Nomor 7 atau apa? Itu nomor 7 itu rangka sel gitu ya. Sitoskeleton. Skeleton. Gimana ini? Nulis skeleton aja nggak bisa. Skeleton. Nah, gitu. Atau ini adalah rangka sel. Nah, sekarang nomor 8 itu yang titik-titik itu adalah ribosom. Untuk apa ribosom? Sintesis protein. Pinter Tiara, sintesis protein. Nah, itu nomor 8. Nomor 9 itu nih, ini bisa ditulis di sini ya. 9 itu adalah apa?
yang buat pembelahan sel, sentriol. Sentriol itu untuk pembelahan sel. Pembelahan sel. Oke, kemudian yang nomor 10 ini apa? Lisosom. Ini untuk, nah, lisosom ini ada enzim hidrolitik ya. Pernah lihat ini nggak, cicak mutusin ekor? Pernah? Pernah. Ya, nah cicak mutusin ekor berdarah nggak? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena itu adalah dari lisosomnya. Jadi lisosom ini fungsinya untuk bunuh diri. Jadi ibaratnya gini nih. Ini nih ekor cicak ya, Ibu gambarin dipakai pulpen ya. Nah, sekitar sini lisosomnya bekerja. Bunuh, akhirnya lepas. Gitu. Ya, jadi fungsi dari lisosom ini untuk mengeluarkan atau kita bisa bilang sebagai pencernaan intraseluler, mengeluarkan semacam seluler ya, seluler. Nah, itu mengeluarkan enzim hidrolitik untuk bunuh diri. Ya, pencernaan intraseluler. Oke deh, selesai. Kalau misalnya belum sempat, silakan di screenshot aja, nggak apa-apa. Sudah semua? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, sip ya. Lanjut ya, udah jam 8 soalnya. Oke, nah udah. Nah, sekarang berarti kalau dia punya apa ini? Punya punya dinding sel ya, punya dinding sel, berarti dia adalah sel apa ini? Sel Tumbuhan. Iya, sel tumbuhan ya. Berarti ini adalah sel tumbuhan. Nah, kalian nanti jawabnya yang penting-penting aja ya. Yang penting-penting itu nomor ini nih, yang ini. Ya, yang hijau ini. Ini namanya apa? Iya, kloroplas ini untuk tempat apa? Foto? Iya, sintesis, betul, fotosintesis ya. Jadi yang dipunyai oleh tumbuhan berhijau daun, fotosintesis ya kan? Oke, nah kemudian ini paling, jadi nggak usah semua ya. Nah ini ya, nah lingkaran yang ini nih, ini apa? Vakuola. Pinter, vakuola itu untuk tempat Penyimpanan cadangan makanan. Pinter banget, cadangan makanan. Nah ini vakuola. Nah kemudian bentar, saya hapus soalnya ini nggak jelas ya. Nah paling ini nih, yang ini. Nah yang ini nih, yang coklat ini nih, yang L ini adalah Mitokondria. Iya, mitokondria. Tadi tahu ya mitokondria untuk apa? Respirasi sel ya. Ya, mitokondria untuk respirasi sel, tinggal ditulis. Nah, kalau yang ungu ini jadi satu kesatuan aja. Jadi yang A aja yang ya, yang A aja yang kalian tulis ya. Oke, nukleus atau inti sel. Inti sel di dalam. Inti sel ya, inti sel ya. Nah itu yang A. Kemudian ini paling yang mana lagi? Nah ini berarti yang N ini adalah Re halus ya. Nah yang E ini adalah Re kasar ya. Kemudian ini yang menunjukkan mana dinding sel, yang mana ya, menunjukkan dinding sel mana, yang coklat-coklat ini nih, mana sih, nomor berapa nih? Ada yang tahu? Ini ya K ya? Oh ini nih, yang coklat-coklat ini ditunjukkannya mana nih? Yang ini ya, yang coklat-coklat ini adalah dinding sel. Dinding sel. Nah, di dinding sel ini ada yang bolong-bolong ini. Nah, ini namanya nokta. Di situ ada plasmodesmata. Tapi nantilah. Yang penting ini aja dulu. Yang kalian hafalkan ya. Biasanya untuk sel tumbuhan itu yang sering keluar itu ini nih, yang hijau-hijau ini, yang kloroplas. Jelas ya? Boleh udah di screenshot atau sudah mengerjakan? Sudah? Oh ya, silakan.
Yang penting itu aja, yang lainnya nggak usah deh, yang lainnya nggak usah. Jadi yang ibu tulis aja, tinggal kalian tambahkan fungsinya. Jadi nukleus kan tadi udah ya, untuk mengatur seluruh aktivitas sel kayak gitu. Sudah? Sudah? Sudah semua? Lanjut ya. Oke ya. Halo, udah? Udah, Bu. Sudah, Oke, Bu. udah, iya. Soalnya nggak ada yang jawab. Nah, sekarang yang nomor 3 ini, berarti bedanya yang kalian hafalkan adalah kalau sel hewan itu, jadi kalau menuliskan perbedaan itu nggak usah ditulis semua, yang punyanya aja, yang nggak punya nggak usah ditulis. Misalnya gini, ditulis di sini kalau sel hewan, ya. Sel hewan berarti punya apa yang nggak dimiliki oleh sel tumbuhan. Punya apa? Sentriol atau nama lainnya adalah sentrosom. Nah, ini tadi buat apa? Sentriol sama sentrosom? Pembelahan sel. Iya, pembelahan sel. Kemudian dia punya apa lagi yang nggak dipunyai oleh sel tumbuhan? Dia punya lisosom. Nah, lisosom tadi yang dicicak tadi ya, yang saya. Nah, kalau di manusia lisosom di mana? Lisosom itu di sel darah putih. Sel darah putih. Tahu sel darah putih? Pernah lihat ada luka keluar nanahnya nggak? Pernah? Ya, pernah. Nah, nanah itu apa? Itu adalah sel darah putih, ya. Jadi sel darah putih itu dalam tubuh kita itu fungsinya adalah sebagai tentara tubuh kita, sebagai antibodi. Jadi kalau ada bakteri atau kuman-kuman itu yang punya wewenang untuk membunuh, ya, menghancurkan itu adalah lisosom. Sel darah putih, sorry. Nah, sel darah putih itu di dalamnya ada lisosom. Nah, jadi nanti si sel darah putih itu akan memakan bulat-bulat bakteri dan lain sebagainya. Setelah udah memakan bulat-bulat, dia bunuh diri. Jadi ternyata sel darah putih itu baik banget ya sama kita ya. Jadi kalau ada nanah, dia itu adalah prajurit yang sudah membela diri kita ya. Dan dia rela mati gitu. Jadi nanti kalau ada nanah kita hormat ya. Jelas ya? Ya itu ya. Itu adalah contoh dari lisosom yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang jadi sel hewan itu termasuk sel manusia ya. Oke. Itu ada sentriol dan lisosom. Kalau sel tumbuhan punyanya apa? Yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Apa? Apa tadi yang buat fotosintesis, Tiara? Yang buat fotosintesis namanya apa yang hijau-hijau? Klorofil, zat hijau daunnya. Kalau tempatnya apa tadi? Kloroplas. Pinter, kloroplas. Nah, itu untuk fotosintesis. Terus punya apa lagi tadi Erdiansah? Yang dia di paling luar ini bentuknya kan beda nih antara apa? Sel tumbuhan dia bentuknya teratur gini ya, beda dengan sel hewan. Dia punya apa ini yang hijau-hijau ini nih? Ini punya apa? Dinding sel. Pintar. Dinding sel. Ya, dinding sel. Jadi kalau sel hewan sama sel manusia nggak punya dinding sel. Nanti kebayang bentuknya kayak tumbuhan gitu, kaku, ya, nggak bisa berlekuk-lekuk ya. Nah, kemudian dia punya apa lagi nih? Nih, yang kayak balon ini nih. Nih, punya apa lagi nih? Vakuola. Iya, vakuola, betul vakuola. Nah, vakuola. Emangnya Bu, kalau sel hewan nggak punya vakuola? Punya, tapi waktu sel hewan itu masih muda dan vakuolanya kecil-kecil. Jadi biasanya suka dibilang yang punya vakuola itu adalah sel tumbuhan. Iya, betul. Jadi boleh diulang sama Fakni. Sel hewan punya apa, Fakni? Punya sentriol atau sentrosom. Iya, terus? Punya lisosom, Iya, punya lisosom. Kalau sel tumbuhan punya apa, Fakni? kloroplas, Mm-mm. sama vakuola. Oke, sip ya. Selesai ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 4 ini, kalian ini udah mau di screenshot? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah. Sip. Nah, nomor 4 ini nggak usah diisi karena kalian sudah saya suruh untuk bikin kelompok kan?
Jadi yang nomor ini 4 ini nomor 4 ini kan dikosongin, terus sudah ada kan kelompoknya udah? Udah. Ya, udah. Jadi nanti dibikinnya waktunya 2 minggu dari kemarin. Ya, jadi nanti waktunya tanggal berapa tuh waktu di GC ya? Ya, nanti misalnya kalau bisa ya gimana? Gimana? Ya, kalau bisa untuk untuk praktikumnya ini nanti ada laporan ya dari ketuanya atau dari yang tinggal YouTube Chan. Ya, diupload di channel YouTube. YouTube buat. Enggak, di YouTube masing-masing. Di YouTube masing-masing. Jadi nanti kelompoknya Fazra itu nanti upload misalnya di channelnya Fazra. Nah, nanti link video itu kirim ke atau upload ke Google Classroom-nya Fazra sekelompok gitu. Ya. Nanti kalau misalnya yang videonya paling keren biasanya sama Ibu di Japri. Ibu minta videonya. Ya, jelas ya? Ya. Kalau misalnya pembuatannya kalau bisa pembuatannya. Ya. Terus Bu nggak ngomong, nggak apa-apa, yang penting video itu menjelaskan bagaimana cara membuat. Kalau mau ngomong atau enggaknya terserah. Ya. Sekeren mungkin lah, saya yakin kalian lebih keren gitu. Nah, kalau misalnya 2 minggu terlalu cepat karena mungkin ada tugas-tugas dari pelajaran yang lain, tinggal bilang ya. Atau mau sekarang mau bilang gimana Fazra? Waktunya 2 minggu kurang nggak? Nambah seminggu lagi Bu. Boleh. Yang lainnya Novan gimana? Yang lainnya Novan, Fakni, Erdian, sama yang lainnya? Iya. Apa sih namanya? Nambah seminggu sepakat? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, jadi ini Bu. Ya, jadi ini bukan 2 minggu tapi 3 minggu. Sepakat ya? Nanti 3 minggunya pas hari minggunya ya? Ya, hari Minggu kan kemarin kalau nggak salah dibilang tanggal 7 ya, berarti tanggal 14 ya. Tanggal 14-nya. Hari Sabtu atau Minggu itu, tanggal 14 boleh, tanggal 15 boleh. Pokoknya kesepakatan kelas aja nanti ketua kelasnya atau salah satu bilang, Ibu 11 IPS 2 sepakat mengambil tanggal 15 Agustus misalnya, boleh. Ya, jelas ya? Oke. Saya stop share dulu, udah ini. Ya, terima kasih. Nah, sekarang boleh nggak sekali aja on cam? Kita mau foto. Ya, silakan Erdi, Sofi, sekali aja. Kita mau foto. Pakai baju bebas nggak masalah ya. Nanti kalau pas ini, ya. Thank you. Ya, sudah siap semua? Ya, Fakni, Sofi, Nurul, Novan tadi ya. Novan bisa muncul dulu. Atau ada masalah? Nurul? Ya Bu, siap Bu. Oke, siap. Sebentar aja. Ya, terima kasih. Ya, Novan? Ya, akhirnya Novan ganteng juga. Tenang, Ibu tidak akan ngomongin rambut kalian gitu. Tenang aja. Saya guru yang bebas. Jadi kalian nggak usah takut. Panjang. Iya, panjang nggak masalah. Yang penting kamu punya rambut. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting rapi aja ya. Oke, sudah ya. Ada anak ibu ikutan. Sudah ya. Kayaknya mukanya belum kelihatan Saumi. Kalau Dea kemana ya? Nah, Dea geser ke sini Dea. Nah, Saumi turunin lagi kameranya kayaknya. Novannya jadi hilang. Ya, nah, gitu. Ya, Nurul agak ke bawahin Nurul. Saumi, lagi nunggu Saumi bentar ya. Fazra geser. Nah. Nurul jadi hilang. Nurul, Saumi, bisa?
Ya, betul. Oke, Saumi, tinggal nunggu Saumi ya. Loh, Nurul ngilang lagi. Ya, Nurul. Saumi. Saumi. Nurul ngilang lagi. Nurul. Halo, Nurul. Nurul? Ya, sudah ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Coba, bentar ya, saya ini dulu. Apa saya? Iya. Nah, saya kirim dulu malahan. Ya. Oke, terima kasih. Saya lagi ya, gaya bebas gini ya, boleh ya? Ya. 1, 2, 3. Ya, thank you Fazra, Dea, Rahma, Rio, kemudian Fakni, Tiara, Sofi, Novan, Nurul, Saumi, dan Erdian ya, Erdian Syah ya. Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Terima kasih, jangan kapok, jangan kapok ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa boleh chat ibu ya. Oke, atau nanti nanya di Google Classroom. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, nanti kalau nanti di akhir bab biasanya ibu mengadakan kuisis ya. Kuisisnya berhadiah. Jadi ikutan ya. Kuisisnya berhadiah, nanti ada deh hadiahnya. Oke, kita tutup pertemuan Zoom kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas kedatangannya. Ketemu, insya Allah kita bisa ketemu lagi di hari Rabu mendatang, insya Allah ya. Oke ya, ajakin teman-temannya untuk ikutan Zoom biologi ya, karena minggu depan nanti kalau kesepakatan kita boleh kuisis ya, atau nanti minggu depannya lagi aja ya. Minggu depan kita masih bahas LKPD saja. Oke, saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Ya. Ya. Ya.